Sekolah seharusnya bukan hanya tempat anak belajar angka dan huruf, tapi juga belajar tentang dirinya sendiri, belajar untuk bangkit, percaya, dan mencoba lagi meskipun gagal. Namun, sebagai seorang calon guru, saya sering bertanya-tanya, kenapa anak-anak begitu mudah merasa gagal? Kenapa satu kesalahan membuat mereka merasa tidak mampu? Namun sekarang saya tahu jawabannya. Itu karena mereka belum belajar tentang cara berpikir yang bertumbuh. Inilah yang disebut positive mindset atau growth mindset. Positive mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan dengan usaha. Anak yang memiliki positive mindset tidak berkata, "Aku enggak bisa," tapi "Aku belum bisa." Tak semua anak langsung memiliki positive mindset, tapi kabar baiknya sikap ini bisa dibentuk dengan ketelatenan, kasih sayang, dan ide sederhana. Itulah yang coba dilakukan Bu Meta dalam kisah yang akan segera dimulai. Bu Meta duduk diam saat jam istirahat. Ia melihat kertas ulangan bertanda merah dan suasana kelas yang murung. Beberapa anak terlihat tidak percaya diri, duduk dalam diam meski pelajaran baru dimulai. Bu Meta mulai merasa mungkin dia guru yang gagal. Bukan karena nilainya, tapi karena semangat mereka seperti menghilang. Ia pun teringat dengan masa-masa ketika dia mengajar di kelas. Yang dihasilkan oleh tumbuhan oksigen. Kan sudah jelaskan tadi bahwa tumbuhan menarik karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oksigen apa? Oksigen juga kalian tidak tahu ya, padahal sudah ibu. Karena sikap Bu Meta yang mengajar terlalu keras, seorang anak tampak gemetar. Tak ada tersenyum, suasana kelas terasa tegang. Bu Meta pun menonton sebuah tayangan mengenai positive mindset yang ditanamkan pada anak-anak. Ia pun mulai mengerti, anak-anak tidak hanya butuh belajar angka, mereka perlu tahu bahwa gagal pun bisa jadi bagian dari tumbuh. Positive mindset bukan soal bisa atau tidak, tapi soal percaya, aku bisa belajar. Ia pun berpikir bahwa ia harus berubah dulu sebelum peserta didiknya bisa bertumbuh. Baik anak-anak, jadi sekarang ibu punya kotak ajaib. Di kotak ini terdapat beberapa kartu yang nanti akan kalian isi atau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Nah, nanti akan dikocok dan dipilih satu orang untuk mempresentasikannya dalam siaran semangat. Oke? Anak-anak menulis dan memasukkan kertas ke dalam kotak ajaib. Kertas kalian akan dibacakan hari ini. Sisanya akan dibacakan oleh teman-teman kalian besok. Jadi ibu pilih satu orang dari teman kalian bernama Tira. Aku bangga karena bisa menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih untuk temanku Kira telah membantuku di beberapa pertanyaan. Hari ini aku belajar tentang alam semesta. Hari ini aku sangat senang dan gembira. Terima kasih teman-teman. Ketika suara-suara kecil itu terdengar, bukan hanya mereka yang belajar, tapi aku juga. Mereka belajar mengenali dirinya sendiri, dan aku belajar memahami bahwa tugas seorang guru bukan hanya mengajar, tapi menyemangati, mendengarkan, dan juga percaya. Karena setiap senyuman mereka, setiap kata semangat yang mereka tulis adalah bukti bahwa semangat bisa tumbuh selama kita bersedia merawatnya bersama. Ulangan selanjutnya pun tiba. Namun, baik dari Bu Meta ataupun para siswa, tidak ada yang merasa takut, tegang, ataupun khawatir dalam melihat hasil ulangan itu. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membagikan hasil ulangan kalian.
Berapapun hasilnya nanti, kalian harus tak bangga terhadap diri kalian. Karena ini adalah hasil semangat belajar kalian. Perubahan besar tidak harus selalu datang dari barang yang mahal. Terkadang, perubahan besar itu dapat datang dari suara kecil anak-anak, dari kotak bekas, dan tulisan kecil mereka. Yeah, Bobby Valentino.